dan yo yang kami hormati, Bapak Soleh, selamat datang. Kepala suku besar suku Jayapura atau mewakili yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh keluarga besar Bomo Jayapura, selamat merayakan ulang tahun Ikatan Keluarga Besar Bomo Jayapura yang ke-35. Izinkanlah saya membacakan atau apa yang saya ingat saya mau menyampaikan. Berdiri naik KPN. Puji syukur Tuhan akan memihak kepada seluruh keluarga besar Bobo waktu itu, sehingga IKB terbentuk. Waktu itu ada beberapa pandangan ide dari beberapa bapak, namun belum terwujud. Kemudian pada tanggal 1 September tahun 1986 di rumah Bapak Andreas Titus Edoai di Uncen Bawah adakan acara bakar batu ada beberapa ekor ikan dengan babi panggal. Bapak Dr. Andus Yusuf Kotobi akan menghubungi keluarga-keluarga yang ada di Jayapura, Rayon Sentani, Rayon Amepura, Rayon Argapura, Rayon Jayapura dan 25. Tadi Bapak Yusuf akan informasikan seluruh keluarga bahwa kita akan kumpul pada tanggal 1 September itu di Uncen Bawah di rumah Bapak Andreas Titus Edoai, dengan diawali bakar batu tadi. Kemudian saya jadi sasaran karena saya baru semester 3 waktu itu. Jadi pergi cari kayu bakar. Kemudian Mama, istrinya Bapak Dr. Andus Yusuf Kotogi untuk mengusung batu, dan ada beberapa pemuda untuk angkat air dari Uncen Bawah di Loka Budaya lalu ke sebelah, karena ini tengah-tengah ini rawa. Kemudian kita bakar batu di situ. Bapak-bapak dari seluruh keluarga besar Bomo waktu itu yang ada di Jayapura datang satu persatu. Karena Bapak Yusuf sudah hubungi 1-2 hari yang lalu untuk datang. Dan tanggal 1 itu kumpul-kumpul dan acara gaplek jalan, acara kopi jalan. Lain gaplek tapi itu dengan hukuman gantung baterai 2. Mereka yang ada di dalam rumah itu. Kemudian setelah bakar batu sudah diangkat, makanan sudah bagi makan selesai, sepakat. Jadi Bapak Yusuf Kotobi sudah mulai
siap untuk menyampaikan idenya kepada seluruh keluarga besar Bomo bahwa kita harus buat satu bentuk badan usaha waktu itu. Jadi badan usaha itu Bapak waktu itu sampaikan bahwa kita akan bentuk Kesobekebo, kesejahteraan seluruh keluarga besar Bomo. Itu semacam bentuk usaha. Jadi Bapak bilang itu kita bentuk Kesobekebo itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk ikatan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk panitia Natal. Jadi sampai hari ini yang berjalan adalah ikatan, bentuk ikatan dan bentuk panitia Natal. Kemudian pada tanggal 10 September itu kita bentuk panitia Natal. Jadi minggu lalu tanggal 1-nya adalah rapat di situ. Kemudian tentukan untuk bentuk panitia Natal tanggal 10 September. Dan waktu itu mereka akan putuskan yang ketiga tanggal 15 Januari tahun 1987 itu akan bentuk ikatan. Tidak pilih panitia, pada pilih ketua ikatan, wakil, dan badan pengurus IKB. Dan tahun berjalan bahwa Natal itu mereka tentukan tanggal 29 Desember adalah Natal keluarga besar Ikatan Bomo. Mereka waktu itu ada yang sumpah mati-mati bahwa tetap pada tanggal 29 Desember. Di bawah ini tidak, di atas tidak. Dan Natal pertama tanggal 29 Desember itu ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak, mereka akan kumpul di rumah Aser Radi. Dan waktu itu kita tidak berpinjam atau izin ke tempat-tempat ibadah. Tetapi karena pertama awal, maka Natal pertama tanggal 29 Desember tahun 1986, Natal pertama itu di rumah Aser Radi. Beliau serahkan babi 1 ekor. Pengkhotbah pertama adalah Bapak Pendeta sebelum Medoai. Adalah pengkhotbah pertama. Karena waktu itu beliau datang kuliah di PKJJ jarak jauh, program jarak jauh STT Jeffrey di Abepura waktu itu. Beliau yang akan khotbah pertama. Kemudian untuk bapak-bapak yang hadir pada saat itu adalah Bapak Dr. Andus Yusak Kotoki dengan Andreas Titus adalah tuan rumah. Aser Radi, Bapak Petrus Pakage, Bapak Menase Kotoki, Anton Pakage, Samuel Pakage, Persasa Redoai, Timotius Pakage, Dorus Kotoki,
Timotius Kotoge, Ones Kotoge, Yusak Kotoge, semuanya pakai. Itu mereka yang hadir pertama. Kemudian waktu itu mereka yang belum datang itu sedikit mereka ada. Waktu itu ada 2 orang yang wainai di Uncen bawah. Mengapa kamu tidak undang kami waktu itu? Jadi kita ada sedikit begitu keluarga. Sehingga tahun-tahun berikut mereka juga katanya tetap bergabung. Tapi kami sampaikan bahwa kita bentuk ikatan. Kemudian organisasi itu berjalan dan kasih nama Ikabai. Jadi pada tanggal 15 Januari tadi tahun 1987 kita bentuk Ikabai, Ikatan Keluarga Besar atau udah Ide Kagapa waktu itu. Dan Ikabai itu diketuai oleh yang pertama adalah Onesmus Kotoge. Wakil ketua Andreas Titus Edoai, sekretaris Timotius Pakage, bendahara Ibu Aseradi Pakage. Kegiatan yang mereka akan programkan waktu itu dalam keluarga adalah yang pertama, ibadah keluarga 1 bulan 2 kali. Dari 25 sampai Sentani, 1 bulan 2 kali kita ibadah. Lancar, berjalan baik. Namun, sampai hari ini belum ada karena jumlah keluarga yang waktu itu ada, mereka akan berpindah. Kemudian yang kedua adalah sumbangan iuran wajib per keluarga untuk Ikabai. Yang ketiga adalah arisan berupa barang dan uang. Kegiatan berjalan baik dan waktu itu jumlah keluarga adalah 97 keluarga, kemudian 315 kepala jumlah keluarga yang ada. Di dalamnya ada orang tua, pemuda-pemudi, bahkan juga anak-anak sekolah. Jadi orang-orang ini waktu itu ramai, bikin 2 kelompok tadi ibadah karena orang juga banyak. Kemudian Ikabai tadi dia berubah setelah Ikabai ini beberapa tahun berkembang. Ikabai berubah karena atau udah mereka gabung dengan Wamuya. Ide Kagapa Butuma, mereka bentuk Butuma ikatan sendiri. Hanya yang ada waktu itu sekitar wilayah Bogor. Tapi dia masih bergabung dengan OGY, Wagi. Maka dikatakan IKB. Ikabai tadi berubah menjadi IKB, keluarga, ikatan keluarga Bogor. Tidak lagi pakai A dan I. A lepas, I lepas. Namun setelah berapa tahun ada Bapak Simon Edoai izin ke IKB bentuk satu ikatan
ke OGY. Tapi itu bukan dengan orang tua, hanya waktu itu beliau minta kami lepas hanya pelajar mahasiswa. Saya mau coba bimbing mereka. Beliau bilang begitu. Jadi anak-anak jangan anggap bahwa kami lepas dari Bobo atau apa, tidak. Waktu itu Simon ketua yang meminta izin kepada pengurus KB bentuk organisasi pemuda, yaitu OGY dan Bobo, supaya jangan ada apa begitu. Dan selanjutnya pada tahun 1996 IKB mereka akan melihat bahwa pelajar mahasiswa dari IKB itu bertambah banyak. Maka badan pengurus ini sepakat sampaikan kepada anak-anak pemuda pelajar bahwa tolong bentuk satu ikatan pemuda. Waktu itu dikasih nama IKPPMB, Ikatan Komunikasi Pelajar dan Pemuda Bomo. Waktu itu mereka bilang seperti itu. Jadi tahun 96 itu mereka akan bentuk di rumah Bapak Seradi. Karena waktu itu anak-anak banyak yang datang. Dan badan pengurus pertama waktu itu kelompok Benyor Kotoki mereka. Tapi yang pemuda pelajar nanti tanya mereka. Jadi tahun 96 itu di rumah Seradi, di halaman rumah itu mereka akan bentuk itu. Dengan acara waktu itu lepas sambut mahasiswa lama dengan baru. Kemudian selanjutnya yang pernah menjadi ketua dalam pengurusan IKB adalah yang pertama itu Ones Kotoki tahun 87 sampai 92. Kemudian yang kedua Andreas Dito Sedoai tahun 93 hingga 95. Yang ketiga Yusa Kotoki tahun 1996 hingga 2001 hingga 95. Kemudian yang keempat Julius Kotoki 2002 hingga 2010. Berikut Ones Adi periode pertama 2011-2012. Yesaya Pakage 2 periode 2013 hingga 2019. 2019 sampai 2021 Ones Adi. Dan hari ini beliau belum ada karena infonya tanggal 7 Juni itu SK berakhir. Jadi SK pengangkatan itu berakhir pada 7 Juni tahun 2021, sehingga itu mempengaruhi kepada pembentukan panitia tadi. Maka panitia menyampaikan itu hanya dalam 3 minggu atau 2 minggu mereka mempersiapkan, karena waktu itu komunikasi vakum. Kemudian yang pernah menjadi panitia Natal selanjutnya
Tapi akan saya bacakan selanjutnya nanti, mengingat dan lain-lain. Hanya lewat kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Badan Pengurus IKB tanggal 7 Juni 2021 berakhir. Berarti pengurusnya sampai hari ini kosong. Belum ada yang mewakili karena SK sudah gugur. Oleh sebab itu, pada kesempatan berikut akan kita pilih badan pengurus sementara sampai badan pengurus definitif akan terbentuk, dan kita akan bentuk badan formatur sekaligus memilih panitia Natal selanjutnya. Demikianlah secara singkat yang kami bacakan, dan ada yang belum saya bacakan, tapi ada waktu akan saya sampaikan, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada protokol. Salam.